Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jai Emprit, melanjutkan buku suluk Abdul Jalil Perjalanan Rohani Syekh Siti Jenar, karangan Agus Suyoto, bab 4, menyeberangi samudra. Dibanding Dermayu, Muara Jati hanyalah pelabuhan kecil, namun dari sinilah orang memasok beras, gula aren, garam, dan terutama terasi. Pada paruh tengah abad ke-15, Muara Jati merupakan pelabuhan penunjang bagi keramaian Dermayu. Dipandang dari laut, Muara Jati tampak seperti kumpulan kampung nelayan dengan puluhan perahu kecil ditambatkan di tonggak-tonggak kayu. Sebuah geladak sepanjang 50 meter yang menjorok ke laut hanya digunakan untuk mengunggah muatan dari dan ke atas perahu. Sejumlah rumah bambu beratap rumbia berderet kecoklatan di bawah garis hijau pepohonan yang melatar belakanginya. Barang 4 buah rumah besar becat merah yang tegak perkasa di pinggir jalan ke arah geladak adalah rumah orang-orang Cina Muslim yang umumnya tengkuluk beras. Sementara sebuah bangunan besar dengan pendapa yang berdiri menghadap laut untuk kediaman tada. Pajak lalu lintas hasil bumi dan perikanan yang keluar dan masuk pelabuhan Muara Jati. Nun jauh di selatan Muara Jati terpampang Gunung Cermai yang membiru diselimuti halimun, yang menurut cerita adalah tempat persemayaman dewa-dewa. Di ujung geladak di atas riak gelombang pantai, San Ali berdiri tegak memandangi hamparan lembah, gunung, dan rimbunan pohon yang hijau kebiruan dibalut kabut tipis. Hamparan bumi caruban, tanah kelahiran yang mengukir jiwa dan raganya. Ia memejamkan mata dan memanjatkan doa mohon agar jiwanya dilakukan untuk meninggalkan rangkaian kenangan indah yang mengukir ingatannya. San Ali menantikan perahu yang akan membawanya ke tengah samudra, meninggalkan tanah kelahiran tempat ia mendapat limpahan cinta kasih. Ia merasakan kepedihan mencekam jiwanya. Dari dalam hatinya terungkap suara jiwa yang mengharu biru kebulatan tekadnya. Oh San Ali, akankah engkau tinggalkan tempat yang telah memberikan kedamaian bagi kehidupanmu? Akankah engkau tinggalkan orang-orang yang selama ini memberikan kasih sayang yang memaknai pembentukan jiwamu? Akankah engkau tinggalkan keceraian penghuni padepokan yang senantiasa mengundangkan nyanyian pepujian kebesaran ilahi? Akankah engkau lupakan orang-orang desa yang dengan senyum tulus menyapamu dalam setiap perjumpaan? San Ali menarik napas panjang dan berat. Ia sadar bahwa hatinya berat meninggalkan rentangan kenangan yang sudah berurat dan berakar di jiwanya. Itu sebabnya dengan menguatkan hati ia berbisik kepada ungkapan suara jiwa. Adakah kehidupan yang mengalir tanpa perpisahan dan kesedihan? Air memancar dari mata air kemudian meninggalkan sumbernya untuk menuju ke sungai hingga ke muara dan memasuki samudra raya. Manusia lahir dari kandungan ibundanya, kemudian tumbuh dewasa dan akhirnya mati meninggalkan segala yang melekat pada dirinya. Dunia beserta segala isinya dan alam semesta pun pada akhirnya mengalir ke suatu masa yang disebut yaumul akhir. Jadi perpisahan dan kesedihan adalah bagian dari hidup. Sesungguhnya tidak ada yang langgeng di permukaan bumi ini. Dengarlah wahai suara hatiku, bahwa aku seperti juga engkau memiliki kenangan dengan kehidupan di Caruban yang indah, yang membentang di kaki gunung Cermai yang dilingkari ombak samudra.
yang diwarnai gemercik air, sungai dan kicau burung menyambut mentari pagi. Tetapi wahai suara hatiku, ketahuilah bahwa segala keindahan itu telah berubah menjadi terali bagi akuku. Karena aku sekarang bagai Raja Wali terkungkung dalam sangkar besi yang selalu merana setiap kali melihat burung lain terbang di angkasa, merugu kebebasan jiwa dengan membentangkan sayap kehidupan. Ketika San Ali sedang bergulat dengan suara jiwanya, perahu yang bakal membawanya pergi dari bumi Caruban datang. Pemilik perahu itu bernama Tahrimah, laki-laki setengah umur dengan tubuh tegap dan otot-otot tangan kukuh. Wajahnya yang keras menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tabah melintasi kerasnya kehidupan. Dan sorot matanya yang berbinar-binar menunjukkan betapa teguhnya laki-laki itu memegang prinsip. Sementara kulitnya yang coklat kehitaman terbakar sinar matahari mencerminkan semangat hidup yang tak luntur terkena hujan dan tak lekang terkena panas. Setelah cukup lama menunggu reaksi San Ali, Tahrimah menanyakan tujuan perjalanan meninggalkan Muara Jati. Apakah yang mulia San Ali, putraku Caruban, akan menuju Pelabuhan Kelapa atau hanya ke Darmayu? Engkau lebih tahu akan tujuanku, oh paman, sebab pemegang kemudi perahu itu adalah engkau. Apakah arti, maksud, dan tujuan kau ucapkan jika di tengah laut engkau nantinya akan menenggelamkan perahumu dengan penumpang perahumu, oh paman? Sudah kubulatkan tekadku untuk mengorbankan diriku dalam mencapai tujuan sang sejati, ujar San Ali tegas. Tidak adakah lagi sak di hati yang mulia? Tahrimah menguji. Sudah kubulatkan tekadku seperti kuucapkan takbir saat ku mulai sembahyang menghadap dia, ujar San Ali mantap. Jika demikian, naiklah oh anak ke atas perahuku, dan ingat-ingat selalu selama perjalanan di laut jangan sekali-kali anak melakukan perbuatan lain yang membahayakan perahu ini. Dan berdoalah agar kita selamat melintasi lautan yang kadang-kadang mengamuk. San Ali tersenyum dan menganggukkan kepala. Tahrimah ternyata orang yang memiliki pengetahuan luas tentang kehidupan. Ketika masih muda, dia pernah menjadi awak kapal dagang yang mengarungi 7 samudra dan menyinggahi berbagai pelabuhan besar tempat kapal-kapal dari berbagai negeri berlabuh. Kini setelah usai makin menua, dia hanya menjadi pengemudi perahu yang khusus mengantarkan orang-orang tertentu ke tujuan yang dikehendaki. San Ali sangat terkesan mendengar kisah hidup Tahrimah. Itu sebabnya ia bertanya banyak hal tentang berbagai peristiwa yang sedang dialaminya saat ini. Bagaimanakah perasaan paman saat pertama kali berlayar meninggalkan tanah kelahiran tercinta? Semula berat dan menyedihkan, oh anakku, kata Tahrimah. Tetapi bersama menggelindingnya waktu, kusadari bahwa menjadi kewajiban mendasar dari kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Maksud paman? Tanya San Ali belum paham. Sebelumnya aku sempat berpikir bahwa bumi Caruban, anak, istri, rumah, orang tua, sahabat, guru, dan segala apa yang kucintai adalah milikku. Pada akhirnya kusadari bahwa semua itu bukan apa-apaku, apalagi milikku. Tubuh dan jiwaku pun pada hakikatnya bukanlah milikku. Kalau begitu paman adalah seorang Zaid, ujar San Ali. Seorang Zaid yang melakukan hidup zuhud adalah dia yang meninggalkan segala sesuatu yang menjadi miliknya.
Jahid adalah dia yang meninggalkan segala apa yang bisa ditinggalkannya. Sedangkan aku pada kenyataan tidak memiliki apapun yang bisa kutinggalkan. Semua merupakan miliknya. Kebesaran, keagungan, keindahan, kekuasaan, kehendak, kemuliaan, puji-pujian, dan kemutlakan. Engkau orang yang telah tercerahkan, oh paman, kata San Ali dengan mata membinarkan rasa takjub. Ajarkanlah kepadaku tentang jalannya menujunya. Engkau memiliki jalanmu sendiri, oh anakku, kata Tahrimah datar. Jalan yang telah kulalui akan berbeda dengan jalan yang lurus engkau lalui. Itu aku tahu paman, San Ali memohon, tetapi berikanlah kepadaku barang satu atau dua patah nasihat yang akan kujadikan bekal perjalananku. Jika itu keinginanmu, aku akan memberimu dua nasihat yang boleh engkau ikuti dan boleh pula engkau abaikan. Saya akan berjuang menjalankan nasihatmu, oh paman. Pertama, lakukan taubat, yakni dengan harus berpaling dari segala sesuatu kecuali Allah. Maksudnya, jika sebelum ia engkau pernah berbalik darinya, maka sekarang engkau wajib menghadapkan jiwa dan pikiranmu hanya kepadanya. Kedua, lakukan dzikir, yakni ingatlah selalu Allah jika engkau lupa. Maksudnya, jika engkau selalu berusaha berada dalam keadaan melupakan segala sesuatu yang bukan Allah, maka saat itulah engkau mengingat Allah. Di Pakuan, ibu kota kerajaan Pajajaran, kehidupan berlangsung sangat lamban dan jauh berbeda dengan Muara Jati, apalagi dibandingkan Dermayu yang hingar-bingar dipenuhi kesibukan. Satu-satunya tempat orang terlihat lalu lalang hanya di dermaga Kedung Halang. Sempat perahu hilir mudik dari dan ke Pelabuhan Kelapa. Di situ tak henti-hentinya orang mengangkuti barang-barang dengan pikulan, gerobak, dan pedati yang tertarik kerbau. Selebihnya hampir di seluruh sudut kota Raja Pakuan dilintasi orang-orang yang akan pergi ke pura dan sanggar pemujan. Hampir di setiap tepian jalan terlihat anjing bertubuh kurus duduk atau tidur dan menikmati hangat matahari. San Ali yang mengenakan jubah dan surban putih sebagai pertanda bahwa ia pemeluk Islam sejak menginjakkan kaki ke Pelabuhan Kelapa sudah menjadi perhatian orang. Ketika ia menuju ke kota Raja Pakuan dengan perahu yang melayari Sungai Ciliwung, orang makin memandang dengan penuh curiga. Hanya bekal surat pengantar dari Ki Hisam Abdullah yang membuatnya lolos dari pos-pos pemeriksaan keamanan. Sesuai pesan Ki Hisam Abdullah, San Ali harus memenuhi Sasi Taurata, seorang resi yang memiliki asrama bagi para brahmana muda pencari kebenaran. Menurut Kisah Abdullah, hanya Sri Sasmitrawah di telatah Pajajaran yang mampu mengupas hakikat kitab Catur Wibhala, warisan Prabu Kertawijaya, Maharaja Majapahit. Kisah Abdullah sendiri sejauh ini membahas kitab itu bersama Ki Danusela hanya sebatas pada penafsiran demi penafsiran yang belum tentu benar pada tataran penerapannya. Ketika San Ali mendekati pintu asrama, tampaklah seorang tua dengan hanya mengenakan cawat melintas di hadapannya. Sekalipun renta dan kurus kering, ada semacam kekuatan goib melingkupinya. Meski hanya bercawat, orang merasakan getaran kuat setiap kali memandangnya. Setiap terdiam sejurus dengan suara penuh wibawa, orang tua yang ternyata Sri Sasi Taurata itu berkata, "Apakah yang engkau cari, oh anak muda, hingga engkau menyeret tubuhmu ke sini?" "Ku cari hakikat aku agar kutemukan aku sebagai sumberku," jawab San Ali. "Bagaimana engkau menemukan aku jika engkau masih mengaku kepadamulah, oh yang tercerahkan? Kuharap pelajaran menuju aku," kata San Ali sambil mengeluarkan kitab rontal Catur Wibhala, "karena ku dengar hanya Andika yang tercerah yang mampu menguat
menyimak makna kitab ini. Lepaskanlah jubah dan surbanmu, lepaskanlah segala milikmu tanpa perjuangan keras, mengosongkan diri dari keakuan. Jangan harap engkau bisa menangkap intisari kitab Catur Wibhala dan mencapai tujuanmu. San Ali tercekat mendengar permintaan Sri Sasi Taurata. Bagaimana mungkin ia melepaskan jubah dan surbannya untuk kemudian bercawat seperti orang tua di hadapannya itu? Apakah maksud melepaskan segala milik berarti melepaskan segala atribut keislaman dengan meninggalkan sembahyang dan hukum syara? Apakah pengosongan diri menjadi syarat mutlak bagi perjuangan menuju aku? Tanpa dapat dicegah, benak San Ali dijelajahi oleh gilasan bayangan api neraka yang berkorban-korban menelan dirinya. Manakala ia tanggalkan jubah dan surban dan hukum syara, namun secepat itu di benaknya terbayang tentang perjalanan mencari hakikat aku. Sebagai pangkal segala aku, mengapa ku harus takut terhadap aku neraka? Bukankah aku neraka yang seperti aku, yaitu berasal dari aku semesta? Sri Sasi Taurata tampaknya menangkap keraguan San Ali. Itu sebabnya dengan acuh tak acuh dia berkata seolah kepada dirinya sendiri. Akal dan pikiran, keakuan, keinginan-keinginan, bentuk-bentuk, status identitas diri, dan keanekaragaman citra diri adalah tirai yang memisahkan aku dari aku. Sebab semua itu masih mengaku belum aku yang sesungguhnya. Karena itu jubah surban mahkota keragaman adalah tirai yang wajib dibuka jika kita ingin menyatu dengannya. Akhirnya, tanpa banyak bicara, San Ali melepas jubah dan surbannya. Kemudian dengan hanya bercawat, ia bergabung dengan para Brahmin yang tinggal di asrama. Kehadiran San Ali di lingkungan Brahmin mendapat perhatian serius dari Sri Sasi Taurata. Ini setidaknya terlihat dari kehendak Sri Sasi Taurata memberikan pelajaran khusus bagi San Ali, terutama dalam kaitan dengan kitab Rontal Catur Wibhala. Mula-mula Sri Sasi Taurata menjelaskan urutan Wibhala yang berjumlah 4. Nispraha, Nirbana, Niskala, Nirasraya. Ketahuilah bahwa yang dimaksud nisprara adalah keadaan di mana tidak ada lagi sesuatu yang ingin dicapai manusia. Sri Sasi Taurata menguraikan nirbana berarti seorang tidak lagi memiliki badan dan karena tidak ada lagi tujuan. Niskala adalah bersatu dengan Dia yang hampa, yang tak terbayangkan, tak terpikirkan, tak terbandingkan. Dalam keadaan itulah aku menyatu dengan aku. Dan sudahan dari niskala adalah nirasraya, yakni keadaan di mana jiwa peninggalan niskala dan merebul parama laukika, yakni dimensi tertinggi yang bebas dari segala bentuk keadaan, tak mempunyai ciri-ciri dan mengatasi aku. Apa yang tercantum di dalam kitab Rontal Catur Wibhala merupakan hal yang gampang diuraikan, namun berat dijalankan. Hanya mereka yang benar-benar bertekad bulat menuju aku yang akan melaksanakannya. Demikianlah seperti Brahmin yang lain, San Ali melakukan latihan rohani dengan ketat menuju Catur Wibhala. Ia berpuasa selama berhari-hari. Seluruh waktu dilewatkan dengan latihan meniadakan diri dan semedi. Dingin mulai menyusut dari pipinya, kelopak matanya cekung, rambut awut-awutan, bayangan aneh mulai sering memasuki mimpinya. Bahkan di tengah terik matahari, ia membiarkan tubuhnya terpanggang oleh
kesakitan dan kehausan, semuanya untuk menghilangkan keakuan di dalam dirinya. San Ali dibimbing langsung oleh Sri Sasi Taurata dalam melatih semedi dan pengingkaran diri. Ia juga diajarkan bagaimana harus meniadakan diri dan berlatih menyatukan keakuan dirinya dengan alam sekitar. Dengan pohon, kayu, batu, air, hewan, ikan, burung, bahkan awan, dalam tempo singkat ia dapat mengingkari keakuan dirinya untuk menyatu dengan keakuan alam sekitarnya. Sri Sasi Taurata mengajarkan pula bagaimana seorang Brahmin tidur dengan mula-mula mengatur pernapasan dan menutup kelopak matanya hingga berangsur-angsur seluruh jiwanya padam. Jika jiwa telah padam begitu uraian Caturwidhala, maka orang akan tidur tanpa mimpi dan tanpa perasaan. Sebaliknya, orang yang tidak memahami ajaran itu akan terperangkap ke dalam cakrab hawa, yakni terseret oleh mimpi-mimpi dan igauan di dalam tidur. Dan mereka yang berperangkap ke dalam cakrab hawa dengan sendirinya jiwanya akan jatuh ke neraka. Berbagai latihan jiwa telah dilakukan San Ali, baik puasa, semedi, makanan dan minuman yang baik, tidur hingga yoga. Dengan bimbingan langsung dari Sri Sasi Taurata, ia mengalami kemajuan pesat, terutama dalam perjuangan meniadakan diri. Namun, ujung dari semua itu, ia merasa betapa setelah keakuan dirinya mengembara ke berbagai perwujudan, maka akhirnya akan kembali lagi pada keakuan diri. San Ali merasa pengembaraan jiwanya itu seperti pelarian diri yang tak diketahui ujungnya. Ia merasa seperti melanglang zakat untuk meninggalkan tubuhnya yang menyembunyikan aku. Namun pelarian itu ternyata hanya sementara waktu. Ia merasa tidak menjadi lebih bijaksana dari sebelumnya. Ia tidak merasa telah berolah pencerahan sejati. San Ali tidak sadar bahwa dengan menjalani hidup sebagai Brahmin yang begitu ketat, melakukan latihan semedi dan menolak diri, ia telah memperoleh berbagai kekuatan. Ia baru diketahui ketika ia bersama sejumlah Brahmin muda mencari kayu di hutan. Saat itu tanpa diketahui muncul seekor harimau yang besar yang kelaparan dan siap menerkam salah satu di antara mereka. Para Brahmin yang ketakutan jatuh bangun melarikan diri. San Ali sadar ia tidak sempat lagi menyelamatkan diri. Itu sebabnya ia memutuskan untuk memusatkan pikiran dan perasaannya, menolak keakuan dirinya untuk bersembunyi di balik keakuan harimau. Sebuah peristiwa adikodrati terjadi. Harimau itu menandakan tercengang dan kemudian teruduk seolah-olah mengikuti kehendak San Ali. Kemudian seperti hewan jinak dengan gerak lamban dia melangkah mendekat, lalu menggesek-gesekkan kepala ke tubuh San Ali. Sesudah itu dia membalikkan badan dan pergi. Peristiwa menakjubkan itu dengan segera menyambar di asrama dan menimbulkan iri hati di antara para Brahmin yang lebih lama bermukim, tetapi belum memiliki kelebihan seperti San Ali. Dalam tempo singkat ada kasak kusuk yang menanyakan bahwa San Ali adalah telik sandi orang-orang Islam yang disusupkan ke asrama dengan tujuan utama menghancurkan kekuatan Pajajaran dari dalam. Peristiwa menakjubkan itu seolah-olah pamer kekuatan dan merupakan tantangan kepada Sri Sasi Taurata. Kasak kusuk terus bergulir dan San Ali merasa betapa seluruh penghuni asrama seolah-olah mengamati segala gerak-geriknya dengan penuh curiga. Bagi San Ali, peristiwa di hutan itu justru telah menyadarkan dirinya bahwa apa yang selama ini dipelajarinya di asrama bukanlah tujuan akhir yang hendak dicapai. Ia merasa bahwa jalan keselamatan menuju aku akan sulit dijangkau dengan cara yang selama ini dipelajarinya di asrama. Ia menangkap
Sasmitra bahwa apa yang dijalankannya dengan latihan-latihan ketat selama ini justru tidak sesuai dengan intisari maknawi dari kitab Rontal Catur Wibhala. Tampaknya gejolak pikiran San Ali itu ditangkap oleh Sri Sasi Taurata. Itu sebabnya ketika ia menghadap guru para Brahmin itu memberikan kitab Rontal Catur Wibhala sambil berkata, "Ketahuilah oh anak muda, bahwa asrama ini hanya persinggahanmu sementara dalam menuju aku, sebab ada kekuatan di dalam dirimu yang tak gampang ditundukkan oleh sekadar latihan penolakan diri dan semedi. Jalan yang engkau lintasi masih sangat panjang. Karena itu, oh anak muda, pergilah engkau mengikuti garis hidupmu seperti air mengalir mengikuti aliran sungai. Hanya pesanku, janganlah engkau berbalik arah dan putus asa dalam mencapai tujuan." "Ampun 1000 ampun, oh Guru Agung," Sang Ali menyibah. "Hamba berharap dengan mengikuti jalan Brahmin melalui arahan kitab Catur Wibhala, maka kehausan jiwa hamba segera terobati. Tetapi ternyata tidak, semakin hamba berlatih semakin kuat kehausan itu mencekik hidup hamba. Jalan pembebasan memang rumit dan berliku-liku. Karena itu, oh anak muda, lihatlah para Brahmin di asrama ini. Mereka yang sudah berusia lanjut pun tidak dijamin meraih kebebasan sempurna. Lantaran itu, oh anak muda, pergilah ke muaramu, ikuti liku-liku aliran yang membawamu ke samudera raya pembebasan. Semoga engkau dapat meraih tujuan yang mulia itu. Hamba mohon restu, oh Guru Agung." Sang Ali mengatur sembah. "Pergilah menuju muaramu, oh jiwa yang dicekam rindu." Dengan hati dibakar kehausan akan pengetahuan sejati, Sang Ali meninggalkan asrama. Saat itu melangkahkan kaki meninggalkan pintu. Beberapa Brahmin muda yang bersamanya sewaktu di hutan menghadang dengan berbagai rayuan. Mereka menginginkan San Ali bersedia tinggal lebih lama. "Jika engkau berkenan tinggal barang setahun di sini, kami yakin engkau akan bisa belajar terbang ke angkasa, berjalan di atas air, kebal senjata tajam, menembus tombak, dan bahkan menghilang. Itu semua bukanlah keinginanku." San Ali tersenyum. Yang mulia Guru Agung Sasi Taurata lebih mengetahui tentang apa yang menjadi keinginan utamaku. Karena itu, oh kawan-kawan tercinta, beliau menghendaki aku pergi dari asrama ini untuk mencari muara yang bakal mengantarkanku ke samudera kebebasanku. Melalui pelabuhan Kelapa, San Ali memulai pengembaraannya melintasi samudera dengan menumpang jung milik seorang Cina Muslim bernama Haji Nasuha yang bernama asli Tiao Buncai. Usianya sekitar 70 tahun, namun dia terlihat 10 tahun lebih muda. Otot-otot di tubuhnya, terutama kedua lengannya, masih kukuh dan perkasa. Sekalipun Haji Nasuha orang Cina asli dan bermata sipit, kehidupan yang keras laut telah mengubah warna kulitnya dari coklat kemerah-merahan. Alisnya tebal dan berbentuk pedang, mencerminkan betapa keras watak nahkoda berkepala gundul yang selama ditutupi kopiah putih itu. Untaian tasbih yang selalu berputar menunjukkan betapa kukuh dia mengingat Tuhan di tengah kesibukannya mengatur arah kapal. Sementara di balik senyuman yang selalu menghiasi bibirnya itu terungkap keteguhan jiwa dari seorang tua yang sudah teruji mengarungi samudera kehidupan. Penampilan Haji Nasuha yang mencerminkan citra keramahan seorang muslim itu sebenarnya baru terlihat sekitar 2 dasawarsa silam. Sebelum masa itu dia bukanlah muslim, bahkan bukan manusia dari golongan orang baik. Tiao Buncai merupakan bajak laut yang sangat ditakuti di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Para saudagar Cina menjulukinya Lam Hai Lomo, iblis dari selatan. Sebagai bajak laut bekas pengikut Liang Taoming, Tiao Buncai memiliki panggilan
memiliki pangkalan di Kukang, Palembang, dan sewaktu-waktu dapat menggerakkan armadanya dengan cepat. Namun Lam Hai Lomo sebagai bajak laut yang telengas dan tak kenal ampun, membuat siapa saja yang melintasi Selat Malaka atau Laut Cina Selatan dicekam ketakutan. Roda kehidupan manusia berputar mengikuti takdirnya. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang mengubah kedudukan orang dari kaya ke miskin, dari jahat ke baik, dari durhaka ke saleh, dari kejam ke welas asih. Roda kehidupan Tiau Buncai pun merubah ketika bertemu dengan Syekh Ibrahim Samakodi yang menjadi tamu Adipati Palembang Aryo Damak. Pertemuan itu menjadi secara tidak sengaja. Ketika itu kapal yang ditumpangi ulama asal negeri Samarkandi itu dirampok oleh Tiau Buncai di sekitar kumpulan Anambas. Syekh Ibrahim saat itu sedang dalam perjalanan dari Pandurangga di negeri Campa ke Palembang untuk mengunjungi keponakan tiri istrinya yang menjadi Adipati Palembang. Dalam peristiwa itu, Tiau Buncai menyaksikan keajaiban pada diri Syekh Ibrahim. Ceritanya, saat kapal dari Campa itu dikepung terjadi kepanikan di antara penumpangnya. Bahkan dalam kepanikan itu seorang penumpang anak-anak berusia 5 tahun jatuh ke laut dan hilang ditelan ombak. Saat itulah seorang penumpang yang kemudian dikenal bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi melompat ke laut. Ajaib, tubuhnya tidak tenggelam. Sebaliknya, dengan tenang dia berdiri di atas hamparan air laut. Kemudian ia membungkuk dan tangannya menggapai ke bawah. Lalu dalam sekejap terlihat anak kecil yang sebelumnya sudah tenggelam itu, dan seperti gerakan Raja Wali, Syekh Ibrahim menggendong anak itu dan membawanya melompat ke atas kapal. Tiau Buncai dan anak buahnya terkesima menyaksikan pemandangan menakjubkan itu. Melalui ketakjuban itulah Tiau Buncai akhirnya melepas mangsanya, bahkan seperti terpesona oleh sesuatu yang ada di dalam diri Syekh Ibrahim. Tiau Buncai mengikuti kemanapun ia pergi. Sejak pertemuan itu menjadi perubahan besar di dalam hidupnya. Dia yang sebelumnya telengas dan kejam tiba-tiba berubah menjadi penyabar dan penyayang. Dia yang sebelumnya sangat berkuasa tiba-tiba selalu mengalah dalam setiap persoalan. Dia yang sebelumnya memiliki bukit harta hasil rampokan tiba-tiba membagikan seluruh kekayaan kepada orang-orang miskin tanpa sisa. Bahkan puncak dari perubahan itu terlihat ketika dia mengikrarkan diri sebagai muslim dan menunaikan ibadah haji ke tanah suci dengan menggunakan jung satu-satunya milik yang tersisa. Sepulang haji, Tiau Buncai mendapat nama baru Haji Nasuha karena dia telah berikrar untuk melakukan taubatan nasuha, yakni tidak akan mengulangi kesalahan dan kekeliruannya di masa lampau. Dan sejak itu perkumpulan bajak laut yang dipimpin dibubarkan. Atas jasa baik Syekh Ibrahim, para bekas anak buahnya dijadikan pengawal samudra Adipati Palembang. Tiau Buncai yang sudah menjadi Haji Nasuha menghabiskan sisa hidupnya dengan memperbanyak ibadah. Kalaupun dia dituntut untuk bekerja, maka hal itu dilakukan hanya sebatas mengantarkan orang-orang yang butuh tenaga dan keterampilannya mengarungi samudra. Putaran roda kehidupan Haji Nasuha sangat menarik hati San Ali. Itu sebabnya sepanjang perjalanan mengarungi laut, ia terus bertanya berbagai hal, terutama tentang Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang memiliki kelebihan karomah. Haji Nasuha entah kenapa didesak oleh semacam keharusan untuk menjawab semua pertanyaan San Ali. Lantaran itu, hampir seluruh waktu senggang mereka gunakan untuk berbicara berbagai hal, terutama yang bersangkut paut dengan perjuangan menuju aku yang diingkari berlapis hijab. Lewat perbincangan dan membanding-bandingkan pengalaman masing-masing, San Ali menangkap kesamaan dalam tataran masalah ketika seseorang melakukan taubatan nasuha. Menghadapi pikiran dan perasaan hanya
kepada Allah untuk menuju hakikat aku. Kesamaan itu meliputi keajaiban meninggalkan segala sesuatu baik sukarela atau terpaksa kecuali Allah. Mereka menangkap adanya kesamaan. San Ali tetap menginginkan kepastian dari simpulan itu dengan menanyakan langsung kepada Haji Nasuha, apakah orang-orang yang menuju ke dia memang wajib meninggalkan segala sesuatu yang bukan dia? Aku kira engkau sudah mengalami peristiwa itu. Aku kira engkau pun sudah merasakan betapa pahitnya harus melepas segala yang pernah engkau miliki. Dan kita masing-masing akan mengalami tingkat kepahitan sesuai tingkat kepemilikan kita. Semakin kuat perasaan dan pemikiran kita mencintai segala yang kita anggap milik kita, maka semakin kuat pula tingkat kepahitan yang harus kita telan, kata Haji Nasuha. Apakah pada awalnya Tuan Haji merasa pahit ketika harus membagi-bagikan harta benda yang Tuan miliki kepada orang lain? Tanya San Ali. Soal membagi-bagi harta malah kulakukan dengan sukarela, seolah-olah orang memikul yang berusaha melepas beban, kata Haji Nasuha datar. Jikalau begitu, peristiwa pelepasan apa yang menurut Tuan Haji sangat pahit dan menyakitkan? San Ali memburu. Ketika aku harus kehilangan anak dan istriku yang kutinggalkan di Pulau Lingga, ketika istriku meninggal akibat terkena sampar, anak lelaliku satu-satunya Tio Bantong yang berusia 9 tahun menghilang tak diketahui rimbanya. Orang-orang kepercayaan anakku yang kutugaskan menjaga ternyata tidak mengetahui kemana anak tunggal penyambung kehidupan leluhurku pergi. Istri mati mungkin masih bisa aku mencari ganti, tetapi kalau anak lelaki hilang tak tentu rimba kemana pula harus ku cari ganti. Karena itu anak muda waktu itu kulewati dengan segala kepanikan. Ku ancam bunuh semua orang kepercayaanku jika mereka tidak menemukan anakku yang aku amanatkan penjagaannya kepada mereka. Ku sekap anak-anak mereka untuk memaksa agar mereka benar-benar mencari anakku. Di saat kepanikanku memuncak, tiba-tiba Syekh Ibrahim datang dengan nasihat dan uraian tentang hukum kehidupan dan orang-orang yang dipanggil Allah. Maka sadarlah aku bahwa segala apa yang ku alami itu adalah bagian dari cobaan Allah untuk menguji tekadku bertaubat. Setelah itu seluruh sisa harta milikku ku bagi-bagikan dan aku menunaikan haji ke tanah suci. Persoalan hilangnya Tio Bantong ku serahkan kepadanya. Dia yang memberi, dia pula yang berhak meminta kembali. Kemarahanku pun akhirnya pudar. Ku maafkan mereka dan ku kembalikan anak-anak mereka. Ku katakan kepada mereka bahwa betapapun ketat anakku dijaga, bahkan ketika ku jaga sendiri, kalau dia telah berkehendak meminta, maka tidak ada pun makhluk yang bisa menghalangi. Dan akhirnya aku sendiri menyadari betapa sebenarnya diriku tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Nama besar, kekayaan, istri, anak, tubuh, nyawa, dan ruh ku sendiri semua milik Allah, Papa Haji Nasuha. Berarti Tuan Haji sekarang ini sebatang kara seperti saya. Bagi mereka yang sudah bangun, seluruh manusia pada dasarnya sedang sebatang kara di dunia ini. Itu sebabnya mereka, bagi mereka yang sudah bangun, tidak dikenal kebanggaan atas ras, suku, bangsa, marga, keluarga, nama besar, atau apa saja yang bersifat kelompok. Dan bagi mereka yang sudah bangun, menjadi suatu kewajiban untuk menggantungkan kesebatang karaannya kepada Dia yang Maha Tunggal. Dia yang Maha Sebatang Kara, yang tidak memiliki istri, anak, keluarga, dan kerabat. Kepada Dia jua kita, orang-orang sebatang kara ini, wajib mengarahkan harapan dan tujuan. Kalau jalan menuju Dia harus dilalui dengan meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dunia, kenapa Dia menciptakan dunia? Tanya San Ali. Tidakkah engkau ketahui bahwa dunia ini diciptakan sebagai penjara bagi kita? Penjara, serga San Ali heran. Ketahuilah, oh anak muda, bahwa dunia ini adalah tempat leluhur kita, Bapak Adam dan Ibu Hawa, menjalani hukuman setelah melanggar perintah Allah.
Jadi hakikat dunia ini sebenarnya adalah penjara bagi Bapak Adam dan Ibu Hawa beserta keturunannya. Dan seperti makna dunia sendiri yang berarti dekat atau singkat, maka kehidupan di dunia ini sungguh hanya persinggahan singkat belaka bagi anak cucu Adam dan Hawa yang memikul hukuman di penjara bernama dunia ini. Karena ini bagi mereka yang sudah bangun akan memandang bahwa tidak pantas dan sangat keliru jika manusia sebagai keturunan Adam dan Hawa menjadikan dunia ini sebagai hunian yang menyenangkan, apalagi sampai membangun ligai kekuasaan dan kekayaan turun-temurun seolah-olah dunia ini hunian abadi. Jika demikian, kenapa kita harus bekerja mencari nafkah jika pada akhirnya kita harus menganggap dunia ini penjara yang tidak menyenangkan? Karena tubuh kita adalah bagian dari jasad mati, maka tubuh kita pun membutuhkan makanan dan minuman bersifat mati. Karena itulah agama mengajarkan agar kita manusia keturunan Adam dan Hawa tidak berlebih dalam memanfaatkan dunia, apalagi sampai mencintainya. Ada kisah menarik tentang pemanfaatan dunia yang kuperoleh dari guru agungku Syekh Ibrahim melalui cerita pemburu kera. Lanjut Haji Nasuha. Pemburu itu tahu bahwa kera sangat suka buah ceri. Ia sangat paham cara berpikir kera. Itu sebabnya ia menempatkan buah-buah ceri ke dalam botol gelas benih yang berlayar sempit. Kemudian ia letakkan botol gelas itu di tempat kera biasanya berkeliaran. Tak lama pemburu itu melihat seekor kera datang. Kera itu memasukkan tangannya ke dalam botol dan mengambil buah ceri dalam jumlah banyak. Tetapi dia kemudian sadar bahwa tangannya yang menggenggam buah ceri tidak bisa ditarik keluar. Kera menjerit-jerit panik. Tangannya tidak bisa lepas dari botol karena dia tetap tenggelam erat buah ceri. Sang pemburu kemudian datang. Kera ketakutan dan berusaha melarikan diri. Namun karena tangannya membawa botol, maka dia tidak dapat berlari kencang. Setelah tertangkap, pemburu itu memukul siku kera sehingga genggamannya atas buah-buah ceri itu mengendor. Tangan kera itu memang bisa lepas dari botol, tetapi ia telah tertangkap. Aku segera menyadari bahwa kera yang dimaksud di dalam kisah itu adalah aku. Betapa aku sadari bahwa selama ini aku terlalu menggenggam erat-erat harta dunia sehingga aku tidak bisa melepaskan diri dari jeratan botol duniawi. Kematian istri dan kehilangan anakku kesayangan ku anggap sebagai pukulan sang pemburu ke sikuku. Nah, sekarang ini aku merasa sebagai kera yang bebas dari jeratan botol, tetapi harus patuh dan setia kepada sang pemburu yang memeliharaku dengan baik. Aku tidak pergi lalu mencari buah ceri karena dia telah menyediakan semua kebutuhanku. Demikianlah bab 4 Suluk Abdul Jalil Perjalanan Ruhani Syekh Siti Jenar karya Agus Suyoto, Menyeberangi Samudra. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Jaya Empre. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Tunggu bab yang kelima, masih di Suluk Abdul Jalil Perjalanan Ruhani Syekh Siti Jenar karya Agus Suyoto, Cahaya Iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.